yang kurang jelas komen ya, karena saya pakai handset, ini pakai PC. Cukup jelas? Kecil kalau gini ya? Jelas kok Pak, aman Pak. Aman. Oke. Saya ini yang pakai apa itu? Biasanya keras itu ya. Oke, pada pertemuan ini kita pertemuan ke-7 ya. Jadi pertama saya akan sampaikan telaah. Saya ingin minggu depan kita UJP ya, UJP. Artinya apa? Kita akan telaah materi yang sudah saya sampaikan ke Anda. Jadi saya akan present aja ini. Oke ya, ini remote dalam remote ini, oke. Pertama kita masuk ke my class ya. Nah, di my class ini kita akan lihat materi terakhir apa ya. Oke, kita lihat terakhir saya memberikan materi kemarin untuk diskusi sharing terkait data warehouse ya. Oke, di sini kita lihat topik kita ke kuisnya saja, berarti itu nanti sebagai tolok ukur untuk materi OJP. Jadi kita kemarin terakhir kemarin lupa yang ada presensi ya, ini apa ini materi untuk ini fungsional and non fungsional recruitment ya. Nah, untuk hari ini saya akan menambah dari bab yang banyak itu. Saya tidak akan bahas semua karena waktunya cuma separuh ya, untuk nanti separuh itu untuk data mining atau deep learning ya. Jadi kita ada ruang untuk mengembangkan yang lain ya. Nah ini ada MOS ya.
Oke ya, ntar ini saya hanya ingin menambahkan physical. Ini saya kira ini sudah sudah ada di Papigem ya. Ini bagaimana memproseskan sudah. Nah, saya hanya ingin menambah ini. Jadi chapter yang ke-10 yaitu data mart ya. Nah, ini. Jadi dia punya robot, scrollnya nggak mau jalan, jadi rusak. Kok metadata ini pertama. Jadi berapa harganya? Oh, metadata itu memang jadi bab 10 ya. Bentar yang saya lihat dulu, yang terakhir adalah ini data metodologi, fungsional sama non fungsional ya. Oke. Oh ini aja lah, Birut 5 saja, baru 5 saja, berurut ya. 80. Oke, ini aja ya, ini materi terakhir sebelum kita UTS. Jadi nanti kalau kita perhatikan bahwa ini bisa dilihat, halo, Mas? Bisa Pak, bisa. Oke, ya. Bisa. Jadi ini yang terakhir ya, ini karena ada sesuatu yang lain, saya belum sempat bikin PPT bahwa nanti ini di dalam data modeling, nanti di sini kalau di dalam contohnya database kemarin itu ada namanya data dari sebuah perusahaan yang namanya Amadeus Entertainment ya, kayak studi yang kemarin ya, walaupun di Microsoft juga ada contoh untuk Adventure Walk gitu ya juga ada. Nah, kita sudah mengenal ya apa yang disebut dengan NDS ya dan DDS. Jadi masing-masing ini adalah dalam bentuk yang berbeda-beda ya antara NDS dan DDS. Nah, nanti di sini dalam chapter ini itu yang pertama kita akan bahas terkait ini desain ya, desain the dimensional DDS. Ini bentuk dari DDS ya. Kita langsung saja ke gambar. Nah, di dalam contoh kasusnya untuk Amadeus Entertainment itu ada namanya sebuah tabel ya faktual gitu. Faktual namanya sales
faktual table dan dimensi yang melingkupinya. Jadi kemarin sudah saya berikan contoh di dalam database OLTP ya, OLTP itu sudah didesain sedemikian rupa setiap case ya, case produk, case untuk sales, case untuk finance itu sudah dipilah-pilah sehingga nanti perancangan database sudah mampu ya, sudah mampu untuk menampilkan data seperti ini, bisa disatukan. Nah ini, bisa lihat di sini ada namanya faktual ya, product sales. Nanti di dalamnya itu ada beberapa key, ya, ada sales lead key, ada customer, ada product, ada store. Nah, Anda sudah tahu ya, tiap relasi antara tabel satu dengan tabel lain pasti akan ada kunci ya. Mungkin ada kenal istilahnya foreign key dan seterusnya. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Semuanya terhubung. Nah, di dalam kasus ini itu nanti kan di situ disebutin ya bahwa quantity, unit price, and unit cost. Ya, ingat bahwa nanti di dalam factual table itu di samping dia akan merelasikan dengan tabel-tabel dimensi, nanti di dalam proses ekstraksi atau Anda sebut dengan ETL ya, itu langsung diisi juga berupa field ya atau isian yang lain. Contoh di situ ada namanya quantity, ada namanya unit price, ada namanya unit cost. Ya, ini adalah sebuah pengukuran yang diturunkan dari mana? Dari source system. Nah, nanti Anda lihat itu nanti di situ juga ada yang lain ya, but the other three measure itu ada sales value, sales cost itu ya. Nah, itu yang dihitung. Ya. Sehingga nanti pada saat ada injeksi itu juga ada nilai-nilai yang memang sudah dikalikan itu ya, dimodif. Misalnya nanti ada sales value. Sales value itu adalah perkalian adalah unitnya berapa, jumlahnya berapa. Sales cost, unit costnya berapa, kalikan jumlahnya berapa. Margin, nah itu pengurangan dari sales value dikurangi sales cost. Jadi itu nanti di dalam pengisian inject itu sudah disiapkan, gitu ya. Jadi di situ nanti bisa ditambahkan ya. Ini kan sesuatu yang menarik gitu ya. Anda kan dari beberapa source, date, product, store, customer itu nanti itu bisa dimasukkan ke produk sales di sini itu. Jadi hal yang terpenting nanti apabila Anda bikin data warehouse, otomatis Anda tahu bahwa data-data yang diisikan itu kadang-kadang tidak murni dari apa yang ada di tabel, tetapi sudah merupakan modif-modif ya yang diperlukan untuk keperluan nanti yang mau ditampilkan. Gitu ya. Jadi sehingga nanti ada disiapin dulu itu kalau belum ada. Kalau sudah ada sih tinggal langsung ya. Anda cari sumbernya, Anda arahkan ya, Anda arahkan ke terutama ke sales value ini yang nilainya dia bersifat perkalian ya, gitu. Itu ya, itu. Nah, kemudian apa? Dari sini nanti otomatis akan ada ini ya, nanti ada kolom ya. Jadi product sales and ini ada juga nanti dengan waktu ya, timestamp kolom. Ini lebih banyak lagi gitu ya. Karena kebutuhan nanti kan saling bertahap ya, tidak hanya tadi yang sampai dengan sales cost, margin, tetapi nanti ini ditambahkan beberapa waktunya. Waktu penjualan, waktu
script ya, mungkin membuat invoice, waktu update mungkin ada perubahan dan seterusnya. Itu ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan. Dan di sini juga memerlukan skill ya, skill untuk kemahiran Anda untuk membuat sebuah ETL. Maka kemarin saya dalam waktu yang singkat itu saya share contoh-contoh OLTP, contoh-contoh data warehouse dari data harian ke data warehouse-nya. Bahkan sudah ada isinya gitu ya itu. Nah, kemudian nanti ini contoh dari isian ya. Isi ya dari sales faktual, termasuk di sini juga diperlukan kecermatan Anda dalam mendesain sebuah tabel. Nah, kolomnya apa, tipe datanya apa, ada deskripsinya, gitu ya, termasuk nanti value atau nilai yang mungkin akan dimasukkan selama kurang lebih 5 tahun, 10 tahun itu seberapa besar, gitu ya. Maka di sini Anda bisa lihat tipe data terutama itu jangan sampai tidak cukup, gitu ya, keliru gitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Ini penting juga untuk Anda amati bila Anda nanti mendesain ya, entah Anda bekerja di mana saya nggak ngerti, atau Anda nanti punya pengalaman karena Anda juga orang IT, mungkin Anda senang database, kemudian di perusahaan Anda ditunjuk untuk mendesain data warehouse, jangan lupa ya, ini terutama tipe data ya, tipe data dan kelengkapan dari kolomnya yang diperlukan itu. Nah, kemudian ini contoh untuk penambahan kolom ya, untuk produk sales faktual ya. Saya nanti di sini Anda lihat ukurannya ya, itu besar ya, apalagi untuk uang untuk unit price, unit cost sama sales, nah, itu juga akan berbeda-beda gitu ya. Itu pembahasan untuk factual table. Nah, sekarang kita akan bahas untuk dimensi ya, dimensi. Walaupun nanti Anda juga cermati ya. Di sini misalnya untuk dimension ya, dimension table is table that contain various attribute ya, explaining the dimension key in factual table. Nah, ini. Anda lihat ini adalah sebuah tabel yang berisi variasi atribut ya, yang menerangkan variasi atribut dan juga ini ya kuncinya, key-nya ya di dalam factual table. Jadi nanti di sini dari atribut-atribut itu sudah diperhitungkan. Dalam artian adalah memang itu dibutuhkan untuk reporting, ya, reporting atau sangat urgent gitu. Dan ingat datanya harus komplit, jangan sampai nanti atribut itu ada yang bernilai kosong atau nol gitu. Nah, kemudian dari dimensi tabel ini yang terpenting di sini ya salah satu adalah terkait tanggal tadi ya, tanggal ini. Jadi namanya date dimension. Nah, ini yang paling penting, urgent ya. Anda harus tahu waktu ya. Itu waktu kan mulai dari yang paling kecil ya, dari detik, menit, ya, jam. Itu tergantung nanti case-nya apa yang akan diolah ya, sampai harian, mingguan ya, mungkin juga bulanan sampai tahunan. Nah, di situ harus Anda perhatikan ya, terutama nanti di sini juga dibutuhkan
prediksi ya, misalnya ini ya, ada date dimension with 10 year ya, itu of data has ini ya, ada 3000 ya, itu baris misalnya, barisnya kan banyak banget, apalagi 10 tahun ya, sampai ribuan datanya. Ya. Nah, nanti di sini dibutuhkan ya, tidak hanya ribuan, nanti di sini ya thousand, tapi di sini sampai dengan nanti juga sampai dengan ini, Anda kalikan ya, misalnya sampai jutaan baris. Gitu. Nah, nanti kan itu harus diperhatikan juga, karena nanti akan menyangkut performan ya, untuk kerja dari data base data warehouse tersebut. Nah, kemudian di sini juga akan dibahas ini ya, beberapa time column ya, is easier for calculation and better for promotion. Maka di sini ada namanya timestamp tadi ya, untuk membantu. Nah, nanti di sini di dalam kolom ya, kolom or attribute in date dimension can be category in group. Jadi nanti untuk bentuk tanggal itu nanti Anda bisa olah ya menjadi 4. Yang pertama di sini ada format datanya, ini macam-macam data ini ya, datanya ini juga macam-macam. Kemudian juga ini kalender date atributnya ini juga bermacam-macam. Ini fiskal atribut sama indikator kolomnya. Ingat ya, date ini kan setiap negara mungkin berbeda-beda. Kalender juga sama nanti ya, nanti di sini ada variasi elemen dari tanggalnya, ini seperti nama bulan gitu kan, itu juga bermacam-macam, hari, bulan, tahun gitu ya, itu ada yang pakai tanggal bulan tahun, ada pakai tahun dulu baru bulan baru tanggal, sebetulnya harus tentunya harus tahu. Terus fiskal ya, itu nanti ini. Jadi yang pertama adalah ini yang paling variasi tanggal ya, nanti di sini sudah ke dalam hari, bulan, tahun. Nanti dalam bentuk ini ya, fiskal mingguan, fiskal periodik ya, misalnya semester kalau di perguruan tinggi, atau fiskal tahunan ya, ini mungkin banyak di badan usaha negara, BUMN atau pemerintahan, itu kan pakai tutup buku ya, tutup buku dan sifatnya tutup buku, buka buku tahunan. Nanti sama ini indikator kolomnya ya, nanti indikator kolom contain boolean value used to determine whether the particular date satisfies a certain condition ya, that whether a national holiday. Termasuk ini diperhatikan ya, ini karena ada khusus ya, misalnya boleh kan true atau false gitu ya. Nanti ini terkait dengan hari libur nasional, setiap negara kan berbeda-beda. Nah, di sini ada 4 tadi, maka di sini ada contoh ya. Contoh ini, misalnya ada yang menuliskan Februari ya, Februari 17, 2008. Tapi yang data semacam itu bisa juga ditulis seperti itu ya. Ya. 02/17/28. Ada juga yang di SQL menulisannya beda lagi, gitu ya. Tidak hanya tanggal tapi sama tahunnya juga. Ya, jamnya itu ditulis ya. Padahal jam tahu sendiri kan ya, dari jam, menit, detik, dan bawahnya detik ya, itu ditulis. Ada juga ini ya, unseeded ini ya, ada bentuknya tahun, bulan, sama tanggal. Nah, itu. Kemudian kita lihat contoh untuk atributnya kolom ya, nih atributnya ya, kolomnya apa? Misalnya namanya minggu ya, itu ada 7. Ada juga yang name-nya mungkin ada yang
bahasanya juga macam-macam ya, tapi standarnya kan Sunday, Monday, Tuesday itu. Nanti ada lagi day, itu artinya tanggal, isinya 17. Atau day of the year, ada seperti itu ya. Jadi contoh-contoh ya, ada short month name, ada long month name, ada quarter, itu ada year, itu seperti itu. Nah, nanti dikasih tidak hanya sampel file seperti apa, tapi juga note-nya ya, apa yang diisikan nanti biar jelas. Nah ini fiskal ya, fiskal seperti ini, ada fiskal period, yaitu nanti contoh mungkin untuk apa ya di industri dan sebagainya, itu memakainya seperti itu. Ini contoh-contoh untuk tanggal ya, sampai detail ya. Artinya nanti kalau di data warehouse memang butuh dokumentasi yang baik, karena itu memang data yang sangat urgent ya, sebagai historical sebuah perusahaan atau institusi ya, institusi yang akan menggunakan. Nah, kemudian di bawah ini disebutin bahwa the date key column ya, ini date column ini is the primary key apa of the date dimension. Jadi ini adalah sebagai primary key-nya. In SQL Server implementation also the cluster index. Cluster index. Nah, kemudian nanti di sini ada namanya ini slowly changing dimension. Nah, tapi terkait ini date dimension ini ya. Nanti di sini terkait hal ini gitu ya. Nanti di sini ada disebutin bahwa before I discuss the under 3 dimension ya, I will cover something called SGD ya. Jadi SGD which is the technique used to store the historical value of dimension attribute. Jadi SGD ini, slowly changing dimension ini adalah teknik yang digunakan untuk menyimpan apa? Nilai histori ya, sejarah. Setiap nilai itu ada sejarahnya. Jadi setiap barang nilai sekecil apapun itu ada sejarahnya. Ya, ada historical value ya, of apa? Of dimension-nya, setiap atributnya. Jadi setiap kita ini agak rigid banget gitu ya. Jadi setiap nilai sekecil apapun itu dipandang akan ada namanya histori atau sejarahnya. Nah ini adalah sebuah ini ya, the value of dimension attribute dan SF time goes. Jadi berarti ini bisa dirubah nih ya. Jadi ada nilai ya, nilai dimensi atributnya ini bisa dirubah ya, sesuai dengan waktunya. Nanti di sini ketika nilai atribut dirubah, maka di sini ada namanya ini, ada namanya override ya, ditimpa the old value with new value, or yaitu kalau ditimpa kita sering ya, kita file sama ya udah kita timpa ya, yang lama hilang. Tapi ada yang ini namanya or you can preserve the old value ini. Ada preserve the old value. Sebenarnya akan ada tetap yang lama ya tetap dilayani gitu ya. Nah, di sini ada ini yang dia two method of preserving ya, that all attribute value. Nanti ada dua. You can store the all value as row. Nah, nanti Anda bisa simpan dalam bentuk baris, atau you can store them as column ya, dalam bentuk kolom, tahu ya, kolom atau vertikal atau horizontal. Nah, itu contohnya itu ya. For example, set the store ya, 7 ways in region 1 itu. Ya, but is known in region 2. Nah, itu. Jadi nanti di situ ada lihat di sini yang aktif mana. Nah,
Tapi ini luar biasa ya, yang aktif ya dikasih baris sendiri, yang lama tetap ke aktif expired gitu ya. Ini luar biasa. Ya, namanya ini storing historical information SRO. Nanti ini adalah penyimpanan secara informasi ya, tapi bentuknya baris. Nah di sini kalau kita bikin seperti ini, setiap kita melakukan update ya, itu akan tercatat ya. Oh sudah terjadi update berapa kali, update lagi. Nanti ada expert nanti simpan terus itu ya. Nah, seperti itu. Siapa yang menyimpan itu lebih berusaha lagi nanti ya terkait untuk security gitu ya. Nah nanti ada juga contoh yang ini, contoh yang kedua, nah disimpan nanti bentuknya kolom gitu, ya. Jadi ada key 1, store-nya ini 7, region-nya ini kan asalnya kan 1 ya, sekarang dirubah 2. Jadi nanti di sini ada namanya current region, all region. Juga disimpan. Ya. Mulai kapan disimpan? Ya tanggalnya itu dia nggak ada expire atau aktif, tapi mulai efektif kapan current-nya itu, disitulah muncul pemberlakuannya itu ya. Jadi ini ilmu ya, ilmu. Ini kalau kita perhatikan di dunia ya, di dunia itu artinya ya kita perhatikan bagaimana kalau kita mungkin mengenal dalam agama kita ada malaikat rokib dan atid gitu ya. Itu database-nya luar biasa ya. Setiap hari akan menyimpan dalam buku besar catatan amal dan perbuatan kita setiap hari. Jadi ada database, ada ilmu seperti ini ya. Sedikit pun akan terekod gitu ya. Itu yang kedua. Nanti kalau ada soal ya jangan kaget, itu soal di UCP ya itu. Cermati ya teori-teorinya itu. Nah, kemudian bagaimana kalau modelnya nanti adalah di sini adalah modelnya ini. No, you can understand historical value stored in dimension table ya, that is row or column ya. Nah, sekarang kita akan bicarakan ini. I will ya talk about three types ya. Jadi nanti kita sebutkan juga. Nanti di sini ada ini ada 3 ya, ada SCD tipe 1 atau override. Ini ada override. Nanti di sini ada apa nanti all value of attribute all value no keep ya. SCD tipe 1. Ada SCD tipe 2 ya. Nanti ini ingat kalau tadi yang atas adalah ini adalah yang di override adalah all value Ntar ini ada suara-suara saya disebut. Misalnya di kantor-kantor atau di manapun juga bisa kita buat Pak. Itu yang bisa kita lakukan di TI Pak. Jadi gandengan. Oke, ya Pak. Kiranya era big data dan era big data ini sudah jadi basic yang sangat menarik yang diberikan oleh Pak Haris dari TI. Bapak Ibu tinggal memfollow-up mencetaknya menjadi buku. Ini adalah proposal dan pengabdian. Nanti bisa jadi kapolista nomor 1. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi ada komen sedikit ya, Sementara Nasional. Oke,
Ini ya. Jadi nanti di sini kita lihat ya, kalau override itu adalah ada all value of attribute, so the all value. Gimana nih artinya ya? Jadi nanti ada override dari ini ya. Nanti di sini ini no ya, ada no. Keep ya udah nanti hilang gitu ya. Yang kedua ini adalah keep ya, ini diselamatkan. Nanti kedua keep the old value by creating a new row. Nah, ini nanti diselamatkan dengan ada baris baru ya, for each change just like table 5, 6 ini 5 kayak 6 tadi itu. Nanti yang ketiga itu adalah keep seperti 57 yaitu ya. Ini ya, ini untuk SCD ya, override gitu ya, seperti itu. Oke, itu gambarnya seperti itu. Ini hanya teorinya ya. Nah, kalau mau bikin beneran ya harus serius di codingnya ya. Nah, di sini kita juga akan lihat ada sebuah contoh ya. Gambar 5.3 adalah ini adalah bagaimana ya pergerakan perubahan dimensi atribut ya ke factual table ya. Nah, jadi nanti ini juga merubah juga di dimensi kolom ya. Itu. Nanti di sini ya ada misalnya dimension table itu ada atribut 1, 2 sampai dengan 10. Nah, nanti itu juga mempengaruhi juga yang ada di faktual. Nah, karena bagaimanapun harus sinkron ya. Di sini dirubah, nanti di sini juga ikut. Ya itu. Jadi ada semacam dimensinya ada perubahan, nanti juga sama yang di faktual juga terjadi nih, degenerate dimension gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita juga akan perhatikan di sini untuk contoh data modeling ya, contoh data model ini. Kalau kemarin kan saya jelasin, jadi kemarin juga data modeling, tapi by case langsung ke database-nya ya, di database di MS SQL. Nah, kita juga perhatikan di sini ada beberapa dimensi, tadi ada produk, customer, dan store dimensionnya ini. Nah, di sini product dimension seperti ini ya. Jadi kolom name-nya, tipe datanya, deskripsinya itu seperti apa, itu juga bisa Anda lihat ya, seperti ini. Ya, ada produk misalnya key. Produk kan integer gitu kan. Nanti ini bentuknya adalah sebagai apa? Sebagai surrogate key. Ya, surrogate key of apa? Of the product dimension. Ya. It is unique. It's not null and is the primary key of product dimension. Jadi ingat, satu sisi menjadi surrogate key, satu sisi menjadi primary key, kan biasa itu ya. Karena berkoneksi dengan yang lain. Terus nanti di situ ada product code itu ya, bentuknya varchar itu, nanti isinya seperti itu. Jadi kalau ada berdasarkan data itu sampai paham isinya itu yang mau diisi seperti apa, karakternya seperti angka, huruf, berapa lebar itu nanti harus benar-benar diperhitungkan, jangan sampai Anda keliru membuat sebuah tipe data dan itu menjadikan apa itu menjadikan tidak match ya, menjadikan boros ya. Memilih tipe data yang keliru itu juga mempengaruhi memori, karena memori itu juga mempengaruhi tipe data. Datanya kecil tapi karena salah tipe datanya dia tetap dibaca besar, itu juga akan merugikan. Ya, maka di sini sampai varcharnya pun ditentukan varchar 10, 30, 100 itu ya karena untuk menghemat ya, karena memori data virus itu puluhan tahun dan membutuhkan memori yang besar. Ini contoh yang lain ya. Ya ini
Nanti dalam soal-soal ujian juga akan muncul itu ya, tipe-tipe data itu ya, jangan sampai nanti ada soal ada keliru ya, misalnya data untuk state, untuk city itu kan ya harus tahu ya. Nah, itu logikanya ya pakai dia varchar, nanti ada pilihan angka varchar 50, 30 itu nanti bisa juga soal seperti itu gitu. Ini untuk store dimension ya, ini untuk store dimension seperti ini. Nah, sehingga apa? Kita bisa melakukan sebuah ini ya. Contoh lain ini adalah ada sebuah produk factual sales, nanti bentuknya seperti ini. Ini data komplit ya, baik dimensinya maupun faktualnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi nggak mudah. Sampai di sini dibikin banyak ya, misalnya untuk date dimension itu ada fiskal ya, week, period, dibikin sedetail mungkin. Di setiap store dimension ada store address, addressnya pun sampai banyak. Ya, ya mungkin tadi karena ada teknik itu, ada mungkin alamatnya sering berubah dan sebagainya ya. Untuk penting itu historinya harus dideteksi. Ya, untuk store, untuk produk gitu ya, produk nanti customer juga ya, itu didetek ya, dan tidak hanya dari name, gender, email, date of birth, addressnya sampai 4, mungkin dia punya rumah asli, punya kontrakan, punya rumah dinas gitu ya, itu sedetail-detailnya seperti itu dibikin ya, karena data warehouse itu memang penting ya untuk histori seseorang. Misalnya kalau customernya itu sedetail mungkin, sampai phone number, occupation, ya household, debt collection, status, dan seterusnya. Nah, ini kita juga lihat untuk subdivision sales data mart ya. Ini untuk contoh yang lain ya, ini untuk skema untuk sales data mart. Nah, bentuknya di Amadeus itu sudah ada contohnya seperti ini. Ini juga ada supplier ya, performance data mart ya. Suppliernya siapa saja. Ini contoh-contoh yang lain. Ini yang lain juga ini bisa diekstrak ya datanya yang sudah saya kasih itu ya. Sehingga apa? Di sini nanti terkait data-data contoh tadi itu ada namanya data hierarki. Ya, jadi ini ada keterangan ya, in dimension table there is certain structure called hierarchy. Jadi nanti di sini ada di dalam tabel dimensi itu nanti ada namanya struktur hierarkinya ada. Jadi hierarchy is important because it provide you with facts ya, you can use the role up ya, build down ya, nanti ada dari waktu. Nah, bisa di build down itu artinya lebih detail ya. Bisa juga dari yang detail nanti ke atasnya lagi. Ya, ketika apa? Kita melakukan analisa data, terutama nanti kan kita sering bikin itu ya, reporting ya. Maka ada analisis, ada reporting gitu. Nah, itulah nanti pentingnya history itu kan ya, dari masa ke masa ya, dari waktu yang lama ke waktu yang sekarang ini. Ini contoh ya, untuk date misalnya ada week, month ya ada quarter, year, kalau fiskal ya itu bisa week, period, quarter sama tahun. Begitu juga untuk ini ya, contoh misalnya untuk store ya, toko ada yang di kota, di negara, nah, mungkin ada kota, ada provinsi ya, atau negara bagian, ada negara. Nah, seperti ini, semua dibikin kategori. Kemudian juga ada source system mapping ya, mapping. Nah, ini source-nya ini penting ya, katakanlah nanti terkait dengan ID atau terkait dengan field-nya apa gitu ya. Field-nya apa, nanti yang sampai ini misalnya ini loh, ini kolomnya apa, ada source-nya apa ya, proporsinya seperti apa, nanti ada sini ID-ID-nya ini kan untuk
tampil dalam database-nya ya, dimunculkan ya. Nah, nanti di sini kalau sudah ketemu nanti kemudian baru sini ya mendesain NDS ini ya, NDS. Misalnya nanti kita mau bikin data warehouse, nanti di sini ada cara desainnya seperti ini ya. Dikategorikan tabel yang berkaitan dengan grupnya, ya, store, produk, supplier, customer, order ya, ada communication yang nanti seperti itu. Ini bentuk entitasnya nanti gitu. Itu ada relasi one to many, one to zero seperti itu. Nah itu tidak hanya bentuk ya, tidak hanya bentuk dalam artian hanya faktual sama dimensi, tapi di sini juga ada sebuah bentuk apa desain ya NDS. NDS yang mungkin agak ribet ya karena dia polanya tidak memakai yang tadi, tidak pakai model kayak faktual dimensi, tapi dia lebih kayak database yang mungkin ada sering bikin gitu ya seperti itu, dan ini ada membutuhkan perhatian khusus. Maka di sini nanti ya then we design the NDS release entity ya when they define the relation. Jadi nanti kalau Anda bikin sebuah NDS itu nanti ada bikin listing semua entitas ya, entitas, dan kemudian bagaimana Anda harus merelasikannya. Kemudian setelah itu apa, Anda membutuhkan kolom ya, kemudian mendefinisikan source-nya, transformasinya. Nanti baru nanti di sini mendefinisikan kembali source-nya setiap kolom ya. Dan tadi Anda bisa perhatikan ya untuk NDS ya seperti ini, dibikin kolomnya, data, deskripsinya, sampel value-nya apa gitu. So, saya kira ini hampir mirip ya untuk DDS ya. Cuma ini sebagai apa, penutup saja ya. Kalau data warehouse itu bisa juga Anda bikin secara NDS walaupun ya agak ribet. Tapi yang penting adalah hasilnya sama ya, hasilnya sama, tujuannya sama. Nah, cuma orang itu kan suka ya, suka mau bikin NDS mungkin lebih rinci, dan DDS mungkin lebih simple gitu aja. Oke ya, saya kira gitu. Nanti apa untuk perkuliahan ini minggu depan kita ada apa? Ada UTS, materinya sampai ini, sampai chapter 5 data modeling. Ya, silakan dibikin resume, di catatan, tapi intinya semuanya ada di buku. Gitu. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini kami apa memang yang UCP 4 memang kita kan yang UCP 4 belum ya, pas kita buka itu nggak bisa gitu loh Pak, terutama saya. Habis itu ya. Untuk absensi juga link absensi kelas A juga nggak ada untuk hari ini. Sama kemarin Bapak pernah bilang yang tugas video YouTube, Bapak pernah bilang ngasih akses 1 minggu 1 minggu sampai Rabu ini jam 11.59 malam. Nah itu link pengumpulannya juga nggak ada Pak. Itu aja sih Pak yang ingin saya akan selesaikan hari ini ya sebelum TS. Yang pertama apa? Yang kuis 4. Kuis 4 ya. Oh, kuis 4 ini. Kuis 4 ini oke. Kuis 4 nanti selama sebelum kuis ini juga akan saya bikin ya. Saya bikin kesepakatan aja. Dulu ini mau tak bikin servernya lambat sehingga sampai kuliah gagal untuk bikin kuis. Maka sebagai gantinya karena sudah ada kuis, maka ini tetap saya bikin, kecuali yang 5 tidak ada kuis langsung ikut materi UCP. Itu gimana? Setuju? Nanti ini akan saya bikin, nanti saya susulkan sebelum UCP. Ya itu.
Oke. Setuju ya, nanti tak bikin ya, karena ini nggak ada nilainya kan, nanti masuk penilaian ini ya. Itu saya share nanti ke grup itu. Terus yang berikutnya apa Mas? 4 memang dulu alkisahnya seperti itu. Terus berikutnya apa? Absensi. Absensi yang ke-6 ya, apa yang berapa nih? Presensi yang ke-6 atau ke berapa? Ya sekarang kayaknya belum juga ini. Yang ini ya, yang attending 6 ini belum ada. Yang dulu ada YouTube tak suruh bikin itu gimana ya? Halo? Saya lupa itu ya, kemarin kuliah kita itu tugasnya disuruh apa? Disuruh untuk Yang upload ke YouTube itu ya? Bapak, Hah? iya yang kemarin yang bikin SSIS kemarin Oh, kan ya Bapak YouTube ya? bilangnya Nah, iya. oke. Katanya kan suruh nempel Nah, linknya aja. di sini oke. Itu kita bikinkan. Oke deh. Sekalian aja ya. Kalau yang dulu tadi harus saya bikin dulu ya. Oke, yang ini nanti Anda harus upload URL-nya. Nanti di sini formatnya adalah PDF ya, PDF. Nanti ya alamatnya itu Anda kirim ke sini upload. Nanti saya lihat itu ya. Saya lihat. Oke. Ini sekarang tanggal 11 ya. Oke ya, ini juga silahkan. Yang belum nanti diupload sampai tanggal. Ini sudah dikerjakan ya? Mau kasih waktu tambahan atau sudah sekarang habis sekarang? Ayo. Tambahan aja, Pak. Hah? Tambahan, Pak. Tambahan aja Pak. Tambahan Pak. Oke deh. Tambahan, Pak. Oke deh. Tambahan ya itu. Tambahan, Pak. Oke, kamu udah tahu apa saya ya. Ini upload dulu. Ini bikin ya. Nah ini nanti kalau absen ya Anda harus upload dulu. Upload apapun nanti biar bisa absen tapi ya. Kanalnya apa itu diupload dulu. Karena ini absennya ya saya kasih biar agak leluasa ya kalau jam 17 nggak apa-apa. Jelas ya oke. Nanti biasanya akan saya restrict ya. Oh bukan di sini. Oke saya tambah. Nanti ini saya edit. Oke, oke. Nah, down. Oke. Jadi prosesnya sudah. Nanti kalau yang 7 ini itu saya pengen Anda mengupload resume saja ini ya. Resume ya. Resume apa? Ya, biar belajar ya. Anda bikin mau baca itu adalah bab 1 sampai bab 5. Nah, uploadnya apa sampai sehari sebelum menjelang UTP, kemudian ternyata adalah teori sudah ada ya. Nanti yang sekarang ini ya, nanti juga bisa presensi juga. Tanggal 7.
Ya, nanti harus upload dulu seadanya PDF format. Nanti baru bisa presensi. Ini yang 7 ya. Ya, udah semua. Nah, dan minggu depan kita 8 berarti UCP ini. Bahkan sudah ada yang UCP ini ya. Nggak tahu UCP yang baru yang lama ya. Jadi nanti ada UCP. Oh, ini yang lama nih. Saya usaha itu ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti upload ya format PDF baru bisa adanya. Ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Jadi 4 ya, yang belum yang 4. Oke, kalau sudah asar, kalau masih ada pertanyaan silakan atau via Telegram. Kalau sudah kuliah saya kira sudah cukup. Gimana? Halo? Cukup? Paham? Ya, Pak. Paham, Pak, paham. Ya, Paham, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.